Beberapa hari terakhir, jalanan ibu kota berubah menjadi lautan api. Demonstrasi brutal pecah, meninggalkan jejak kaca pecah, darah korban, dan aroma ketidakpastian yang menguap di udara. Dari mahasiswa yang terinjak di aspal, pedagang kecil yang kehilangan lapak, driver ojol yang terlindas mobil trantis, hingga aparat yang jadi bulan-bulanan masa, rakyatlah yang kembali menanggung beban. Namun di balik kerusuhan itu, muncul narasi yang lebih mengerikan daripada suara bom Molotov. Tudingan bahwa geng Solo, lingkaran politik di sekitar Presiden ke-7 RI Joko Widodo, termasuk Wapres Gibran, ikut berada di balik layar. Konspirasi ini disebut sebagai operasi gelap untuk mengoyak wibawa pemerintahan Prabowo Subianto yang baru saja berjalan. Tuduhan itu dengan cepat menyebar di media sosial, diiringi potongan video, narasi liar, dan framing yang menyulut emosi publik. Narasi yang dimainkan seolah ingin menunjukkan bahwa ada agenda tersembunyi, mengguncang singgasana Prabowo dengan memanfaatkan amarah massa. PSI dengan tegas membantah. Melalui Sekjen Raja Juli Antoni, partai itu menyebut tudingan tersebut hanyalah hoaks yang dirancang untuk mengadu domba. Video-video yang beredar dianggap sebagai manipulasi, potongan fakta yang dipelintir menjadi fitnah. PSI menegaskan kesetiaannya kepada Prabowo, bahkan menyebut diri sebagai partai gajah yang akan setia mengikuti langkah presiden demi program kerakyatan. Tetapi di tengah hiruk-pikuk klarifikasi, publik tak bisa menutup mata. Ada sesuatu yang busuk dari pola kerusuhan ini. Rangkaian demo yang awalnya dipicu keresahan rakyat soal harga kebutuhan pokok dan isu korupsi, tiba-tiba membesar menjadi amuk tak terkendali, seakan ada yang sengaja meniupkan angin di tengah bara. Apakah benar ada operasi hitam dari lingkaran kekuasaan lama? Ataukah tudingan itu hanya strategi politik untuk melemahkan oposisi dan mendelegitimasi gerakan rakyat? Jawaban ini tidak bisa berhenti pada bantahan PSI semata. Yang jelas, darah sudah tumpah, korban pun berjatuhan. Penderitaan rakyat terlalu jelas untuk ditutup dengan cerita saling menyalahkan. Kalau kerusuhan ini cuma dijadikan alat permainan elit, jelas bahwa rakyat tidak lebih dari bidak yang dikorbankan. Dan jika benar ada pihak yang sengaja mengatur skenario, itulah pengkhianatan paling kejam terhadap demokrasi, menjadikan derita rakyat sebagai panggung perebutan kekuasaan. Di titik inilah, rakyat harus membuka mata. Jangan biarkan narasi dipasok oleh propaganda elit. Kebenaran harus diseret ke permukaan meski menyakitkan. Karena lebih berbahaya daripada demo brutal itu sendiri adalah ketika kita dibiarkan hidup dalam ilusi yang direkayasa.